on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmania dengan NIM 2204-20009. Saya di sini akan menjelaskan perencanaan pembangunan untuk memenuhi mata kuliah sistem administrasi negara. Nah, di dalam perencanaan pembangunan itu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Yang kedua itu organ atau lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Yang ketiga yaitu hubungan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Yang keempat yaitu mainstreaming SDGs dalam pembangunan di Indonesia. Nah, kita di sini akan menjelaskan poin pertama yaitu proses perencanaan pembangunan. Nah, Pembangunan perencanaan itu adalah pembangunan ini ada beberapa proses untuk mencapaikan hasil yang terbaik. Menurut Tjokro Widodo 1984, ada beberapa tahap-tahap dalam proses perencanaan. Yang pertama itu penyusunan rencana. Penyusunan rencana ini terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama itu tinjauan keadaan. Yang kedua, perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana, forecasting. Yang ketiga itu penempatan tujuan rencana, plan objektif. Dan yang terakhir yaitu tahap persetujuan rencana. Nah, yang kedua yaitu penyusunan program kerja. Lakukan perumusan lebih dari rinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu. Suatu perincian, jadwal kegiatan, jumlah dan jadwal pembiayaan, serta penentuan lembaga atau kerjasama antara lembaga mana yang akan melakukan program pembangunan. Yang ketiga yaitu pelaksana rencana. Hal ini seringkali perlu dibedakan antara tahap eksplorasi dan tahap konstruksi dan tahap operasi. Dan yang keempat yaitu pengawasan atau pelaksanaan rencana. Nah, di dalam pengawasan atau pelaksanaan rencana ini terdiri beberapa tahap. Yang pertama A yaitu mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai rencana. Yang B itu apabila terdapat penyimpangan, maka perlu diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa penyebabnya. Nah, sekarang kita membahas poin B. Yang poin yang kedua ya, organ atau lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan di Indonesia. Nah, organ yang terlibat dalam yang pertama itu pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat ini bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan nasional. Yang kedua yaitu pemerintah daerah. Melakukan perencanaan pembangunan daerah termasuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah atau disebut dengan RPJPD. Yang ketiga yaitu masyarakat. Masyarakat terlibat dalam proses partisipasi perencanaan pembangunan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Yang ada lagi yaitu lembaga perencanaan. Melakukan penyusunan rencana pembangunan yang bersifat rasional, ilmiah, menyeluruh dan terukur, serta melakukan musyawarah perencanaan pembangunan. Yang selanjutnya itu unsur penyelenggara negara dan masyarakat. Melakukan penyusunan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan di tingkat pusat dan daerah. Nah, sekarang kita bahas poin yang ketiga yaitu hubungan pemerintah swasta dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan ini, hubungan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal. Di mana karena pemerintah memiliki peran utama sebagai regulator dan pengatur kebijakan, di mana regulator dan pengatur kebijakan pembangunan ini memastikan adanya landasan hukum dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, swasta juga berperan sebagai motor ekonomi atau melalui investasi dan inovasi yang dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi. Nah, jadi kerjasama antara pemerintah dan swasta dapat meningkatkan efisiensi sumber daya dan mendukung pengembangan proyek-proyek infrastruktur yang signifikan.
Sementara itu, peran masyarakat sebagai pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan itu bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal. Jadi, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan ini memungkinkan adanya penerimaan yang lebih luas terhadap proyek pembangunan serta memastikan bahwa dampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan sosial. Yang terakhir yaitu mainstreaming SDGs dalam pembangunan di Indonesia. Indonesia telah memainkan peran yang sangat aktif dalam mainstreaming Sustainable Development Goals atau disebut dengan SDGs. Dalam agenda pembangunannya, pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan prinsip-prinsip SDGs ke dalam rencana pembangunan nasional seperti yang tergambar dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN. Dalam konteks ini, pemerintah berupaya mengkoordinasikan berbagai sektor untuk mencapai target-target SDGs, termasuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan, dan melindungi lingkungan. Jadi, kesimpulannya dalam pembahasan kali ini yaitu perencanaan pembangunan ini dapat disimpulkan sebagai proses pemikiran yang mengarahkan sumber pembangunan secara efektif dan efisien. Selain itu juga mengupayakan berbagai alternatif yang dianggap sebagai alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tertentu di masa yang akan datang. Nah, mungkin dari pertemuan 13 ini dalam pembahasan mengenai perencanaan pembangunan, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.